Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Amelia dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2G, ingin memenuhi UAS mata kuliah Usul Fikih dengan NIM 2509629010. Baik, untuk UAS Usul Fikih yaitu materi dari 1 sampai 14. Materi yang pertama, materi pertemuan pertama yaitu niat dalam perkuliahan. Niat dalam perkuliahan adalah tujuan utama yang harus ditanamkan saat kuliah. Misalnya untuk mencari ilmu, memperbaiki diri, beribadah, dan memberi manfaat bagi orang lain. Makna niat sendiri ialah sesuatu yang terlintas di hati seorang ingin melakukan sesuatu tindakan yang mana dapat mempertekad hati untuk melakukan suatu ibadah atau perbuatan demi mendekatkan diri kepada Tuhan untuk tujuan tertentu. Teori ilmu. Yang pertama, ilmu dapat diingat sebagai ketertiban indera. Maksudnya ialah semakin banyak panca indera yang digunakan dalam proses belajar, maka ilmu itu atau informasi tersebut akan semakin kuat tertanam, mudah diingat dan tahan lama dalam ingatan seseorang. Yang kedua, pengulangan dengan indera. Maksudnya ialah bukan hanya sekedar melakukan hal yang sama, melainkan melibatkan berbagai ilmu tersebut agar menetap di otak, bukan hanya sebagai hafalan. Selanjutnya yaitu materi pertemuan kedua, makna usul fikih. Makna usul fikih atau yang sering disebut fikih adalah cabang ilmu Islam yang membahas dasar-dasar penetapan hukum, syariat, makna bahasa. Secara etimologi, usul berarti pondasi atau akar yang menjadi dasar bagi sesuatu. Sementara fikih merujuk pada pemahaman hukum Islam terkait perbuatan manusia. Pembagian hukum. Dalam usul fikih merujuk pada hukum syar'i yang menjadi dasar penetapan mukallaf ulama dalam membagi hukum syar'i, yaitu wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh. Pembagian kalam. Kalam dalam usul fikih merupakan suatu sumber hukum utama Islam dan merupakan pondasi yang merumuskan kaidah bahasa untuk memahami maksud dari kalam Allah, yakni diantaranya nahi, amar, khabar, dan ikhtibar. Materi pertemuan ketiga. Definisi amar. Amar ialah ucapan atau tuntutan agar mematuhi perintah dengan mewujudkan apa yang menjadi tuntutannya dalam perbuatan. Suatu perintah yang menuntut untuk dipatuhi sesuai dengan apa yang menjadi kandungan dan perintahnya. Dalalah hukumnya berdasarkan kekuatan hukum. Ada luzum al-wujud, ada an-nab'at al-ibahah. Berdasarkan sifat pelaksanaannya ada al-faur, at-tarakhi, dan at-tikrar. Kaidah-kaidah amarnya. Kaidah-kaidah amar menunjukkan wajib kecuali ada hal atau petunjuk yang membatalkannya. Adanya amar atas sesuatu mengharuskan larangan atau kebalikannya. Amar mengharuskan dikerjakan segera kecuali adanya petunjuk. Materi pertemuan keempat. Definisi mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafaz khas yang menunjukkan kepada makna keseluruhan dan tidak dibatasi dengan suatu sifat dari berbagai sifat. Mutlak juga menunjukkan makna keseluruhan dalam jenisnya dengan tanpa memperhatikan keumumannya. Kaidah-kaidah mutlak dan muqayyad. Definisi muqayyad adalah lafaz khas yang menunjukkan makna keseluruhan yang dibatasi dengan suatu sifat dari beberapa sifat. Sedangkan kaidah-kaidah dari mutlak dan muqayyad itu, jika sebab dan hukum yang ada dalam mutlak sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam muqayyad, maka dalam hal ini hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang mutlak tidak tadi harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat yang muqayyad. Yang kedua, apabila lafaz mutlak dan muqayyad itu membicarakan sebabnya sama tetapi hukum berbeda, maka para ulama sepakat bahwa lafaz mutlak itu tidak dapat dimuqayyadkan oleh lafaz muqayyad kecuali ada dalil yang lain yang menunjukkan lafaz mutlak itu. Materi pertemuan kelima. Definisi dan bentuk lafaz al-am. Al-am berarti umum. Maksudnya ialah maknanya telah meliputi semua orang. Menurut ilmu usul fikih adalah lafaz yang telah mencakup semua yang termasuk dengan satu ketetapan. Bentuk lafaz umum itu ada lafaz kul dan jamak, isi mausul atau jamak yang dimakrifatkan. Definisi khusus, takhsis, dan macam. Definisi khusus dan takhsis. Lafaz khusus merupakan lafaz yang memiliki pengertian secara tunggal atau beberapa saja namun dibatasi. Mayoritas ulama usul fikih itu bersepakat bahwa lafaz khusus dalam nas syarat berarti pengertiannya yang khas secara qat'i dan hukum yang terkandung di dalamnya bersifat qat'i juga selama tidak ada sesuatu yang menunjukkan pengertian yang lain. Taksis ialah pembatasan yang mengkhususkan
yang mencangkup makna lafaz al-am agar hanya berlaku pada sebagian satuan. Tahsis berasal dari lafaz khas yang berarti khusus atau bermakna mengkhususkan. Macam-macam tahsis, ada tahsis mutasil, ada tahsis munfasil. Selanjutnya materi pertemuan ke-6, penjelasan konsep. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klarifikasi atau pergolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah dan rangkaian kata. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti konsep adalah ide atau pengertian yang abstrakan dari peristiwa konkret. Dalam usul fikih, kata konsep merujuk pada kaidah teoritis yang menjadi dasar berfikir dalam menetapkan hukum syariat. Definisi mujmal dan bentuk-bentuk bayan. Definisi mujmal. Mujmal adalah bentuk ungkapan yang dalam maknanya tersimpan banyak ketentuan dan berbagai berkeadaan yang tidak mungkin diketahui secara pasti kecuali melalui pernyataan lain yang menjelaskan atau membayar. Mujmal juga diartikan sebagai suatu lafaz yang belum jelas yang tidak dapat menunjukkan arti yang sebenarnya. Bentuk-bentuk bayan. Bayan at-taqrir, bayan at-taghyir, bayan at-tabail, bayan at-tafsir, dan bayan bi at-darurah. Relasi mujmal dan mubayyan. Jika mujmal, lafaz atau teks yang kandungan maknanya masih umum, samar atau ambigu sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat dipahami. Sedangkan mubayyan itu lafaz yang memberikan kejelasan, rincian atau tafsiran terhadap teks yang sebelumnya masih bersifat mujmal. Selanjutnya yaitu materi pertemuan ke-7, definisi zahir. Zahir secara etimologi adalah jelas, tampak dan terang. Zahir menurut pengertian usul fikih dapat dijabarkan yaitu keraguan yang muncul antara dua peristiwa atau dua ungkapan, namun salah satunya itu memiliki kejelasan yang lebih. Artinya suatu ungkapan yang dapat memiliki dua interpretasi. Zahir juga dapat dipahami dengan hanya mendengarnya, tanpa memerlukan pemahaman yang mendalam, sehingga kita dapat mengetahui makna yang sebenarnya yang dipahami atau yang dimaksud oleh pembicara. Definisi takwil dan syaratnya. Takwil berasal dari kata awala yu'awilu takwilannya, secara etimologisnya itu berarti penjelasan. Istilah takwil dengan makna ini sejalan dengan tafsir. Seluruh ulama bersepakat bahwa penafsiran takwil harus memiliki dasar dalam suatu dalil. Takwil juga mengalihkan suatu lafaz dari makna yang lebih kuat kepada makna yang rendah. Sedangkan syarat-syarat takwil itu yang pertama, seseorang yang melakukan takwil itu harus memiliki keahlian yang memadai dalam bidang penafsiran. Yang kedua, kata-kata yang akan diartikan ulang itu harus memenuhi persyaratan tertentu yang tetap menjadi objek dalam kajiannya. Yang ketiga, penafsiran atau takwil harus berasal dari hadis-hadis sahih, di mana keabsahannya dapat secara konkret memperkuat hasil dari penafsiran. Perpindahan makna merupakan suatu proses peralihan makna dari makna harfiah ke makna lain atau tafsiran yang dianggap lebih tepat sesuai dengan konteks dan syariat. Adapun syarat terjadinya perpindahan makna, itu lafaz yang digunakan memungkinkan untuk dipahami secara bahasa makna. Adanya dalil, baik berupa Al-Quran, hadis maupun akal sehat yang menolak makna zahir karena jika dipakai akan bertentangan dengan prinsip agama. Selanjutnya materi pertemuan ke-8, definisi nasak dan mansukh. Nasak dan mansukh merupakan salah satu cabang penting dalam studi Al-Quran dan ilmu usul fikih yang membahas penghapusan dan pencabutan hukum syar'i dengan hukum yang baru yang kemudian, baik berupa ayat Al-Quran maupun hadis. Syarat-syarat terjadinya nasak itu hukum yang dimasukkan itu adalah hukum syariat. Dalil yang dinasakkan harus muncul lebih awal dari dalil yang menasakkan. Hukum yang dinasakkan itu haruslah hal-hal yang menyangkut dengan perintah. Hukum yang terkandung dalam nas an-nasyikh bertentangan dengan hukum yang terkandung dalam nas al-mansyukh. Syarat terjadinya masuk. Hukum yang dihapus itu harus menurut hukum syarat. Dalil yang dihapus tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu. Dalil yang menghapusnya harus datang lebih belakang terdapat pertentangan yang nyata. Hikmah-hikmah nasak dan masuk yang pertama menunjukkan adanya konsep rububiyah, sebab dengan nasak dapat membuktikan bahwa atas kuasa dan keesaan Allah lah syariat Islam itu dapat diubah serta ditetapkan. Sebagai bentuk ujian bagi kita untuk membuktikan dengan jelas mana golongan umat yang memilih taat pada syariat atau mana golongan umat yang memilih untuk menentang. Menghendaki kebaikan sekaligus menghilangkan kesulitan bagi seorang hamba pada beberapa hukum untuk kemaslahatan umat. Bentuk perhatian dan kasih sayang Allah pada kemaslahatan hambanya, di mana hal tersebut itu merupakan tujuan pokok adanya syariat agama Islam rahmatan lil alamin. Materi pertemuan ke-9,
Definisi ta'arud. Secara etimologi, ta'arud merupakan suatu dalil yang menghasilkan ketentuan hukum namun berbeda bahkan bertentangan dengan ketetapan hukum yang timbul dari dalil lain. Ta'arud ini adalah salah satu metode istinbat dalam kajian usul fikih. Dalam pembahasan usul fikih, ta'arud merupakan salah satu dalil yang menghendaki berlakunya hukum lain atau suatu kasus. Metode penyelesaiannya dengan jamak atau menggabungkan, dengan tarjih atau memberi prioritas, dengan nasak. Materi pertemuan ke-10. Definisi ijma', kehujahan, dan jenis. Ijma' merupakan salah satu metode yang dipakai ulama mujtahidin dalam menetapkan hukum. Apabila mereka dihadapkan suatu persoalan hukum yang tidak ditemukan nas dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah yang dapat dijadikan landasan hukum setelah Rasulullah meninggal, ijma' menurut Abu Zahra adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dalam kaum muslimin pada satu masa setelah Rasulullah meninggal. Kehujahan ijma', jika telah terjadi ijma' terhadap hukumnya suatu permasalahan, maka hukum yang ditetapkan itu berdasarkan ijma' tersebut mempunyai kekuatan sebagai hukum yang bersifat qat'i, meskipun sanad yang dijadikan sandaran ijma' tersebut bersifat zonni. Jenis-jenis ijma' berdasarkan cara penyampaiannya atau kesepakatan itu ada ijma' qauli atau shori, ijma' sukuti. Berdasarkan tokoh persepakatan ada ijma' sahabat, ijma' khulafa ur-rasyidin, ijma' ulama Madinah atau Kufah. Yang ketiga berdasarkan ruang lingkupnya, ada ijma' zonni dan ijma' qat'i. Materi pertemuan ke-11. Secara istilah, hujjah af'al Nabi membahas kedudukan perbuatan af'al Nabi Muhammad sebagai dalil atau landasan hukum hujjah. Tidak semua tindakan beliau serta-merta menjadi hukum syariat yang wajib diikuti umatnya. Perbuatan tersebut harus diklarifikasi terlebih dahulu untuk menentukan aplikasi hukum atau dalalah hukum. Klarifikasi perbuatan Nabi, para ulama usul fikih mengklarifikasinya tindakan Nabi menjadi beberapa kategori. Perbuatan yang bersifat ibah atau al-qurbah, yang mana perbuatan yang dilakukan murni untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti tata cara sholat atau manasik haji. Yang kedua, perbuatan yang bersifat tabiat manusia, yaitu tindakan yang dilakukan sebagai manusia biasa seperti cara minum, makan, tidur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perbuatan yang bersifat spesifik atau penghususan, yang mana tindakan yang hanya berlaku khusus bagi Nabi seperti beristi lebih dari 4 atau puasa wisol. Yang keempat, perbuatan yang bersifat teknis duniawi dan adat seperti kebiasaan sosial atau strategi yang dilakukan sesuai dengan budaya dan kondisi masyarakat pada masa itu. Yang terakhir, perbuatan yang berfungsi menjelaskan hukum atau bayan. Tindakan yang dilakukan untuk merinci atau mencontohkan perintah Allah yang masih bersifat global atau umum di dalam Al-Quran. Definisi khobar, mutawatir, dan ahad. Definisi khobar. Khobar dalam bahasa Arab bermakna an-naba, yaitu berita. Khobar memiliki makna sesuai dengan pengertian hadis, bahwasanya makna keduanya satu istilah. Khobar juga bentuk jamak dari akhbar dalam bahasa Arab, yang mana khobar memiliki pengertian secara umum. Hadis yaitu sesuatu yang datang dari Nabi, sedangkan khobar sesuatu yang datang dari selain Nabi. Pengertian hadis mutawatir. Secara etimologinya, kata mutawatir berarti mutatabi, yang beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis, ia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dan berdasarkan logika atau kebiasaan. Kata mutawatir, pengertian hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Hal ini dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis, yaitu hadis yang tidak sampai jumlah rawinya kepada jumlah hadis mutawatir. Kehujahan hadisnya, maksud kehujahan hadis ialah tujuan, efisien, dan konsekuensi logis mengapa para ulama usul fikih itu harus merumuskan konsep kehujahan tersebut. Materi pertemuan ke-12. Definisi kias. Dalam terminologi usul fikih, kias memiliki definisi teknis yang lebih spesifik. Menurut mayoritas ulama, kias adalah menghubungkan atau menyamakan hukum suatu perkara yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan hukum perkara lain yang ada ketentuan hukumnya karena adanya persamaan atau ilat antara keduanya. Rukun dan kehujahan kias. Rukun kias itu ada al-aslu, ada al-far'u, ada al-illah, dan ada al-hukmu. Kehujahan ialah hujah atau kehujahan kias adalah merupakan dasar dari dasar-dasar pensyariatan dalam syariat praktis, yaitu materi pertemuan ke-13. Definisi al-ahkam, larangan, kebolehan, dan tertib. Dalam usul fikih, kata al-ahkam itu didefinisikan sebagai titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yang mana baik berupa tuntutan, pilihan, maupun ketetapan. Secara garis besarnya, al-ahkam dibagi menjadi dua kelompok. Ada hukum taklifi dan hukum wadai.
Larangan atau an-nahyu dalam usul fikih adalah tuntutan dari syariat untuk menahan diri atau meninggalkan suatu perbuatan yang pasti. Sedangkan kebolehan atau al-ibahah adalah atau yang sering disebut dengan mubah termasuk dalam kategori hukum taklifi. Ini adalah kondisi di mana syariat memberikan kebebasan kepada mukallaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Yang ketiga, tertib atau urutan dalil. Ketika seorang mujtahid ahli fikih ingin menetapkan status hukum suatu perkara, apakah ini termasuk larangan, kebolehan atau kewajiban, mereka itu tidak boleh mengambil dalil secara acak. Harus ada tertib atau urutan dalil yang baku, yang umumnya disepakati sebagai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang pertemuan ke-14, definisi ijtihad, mufti, mustafti, dan hukum mujtahid. Ijtihad menurut para pakar usul fikih seperti Imam Al-Ghazali adalah penggerakan kesungguhan oleh ahli fikih untuk mendapatkan atau memahami hukum-hukum syariat tentang perbuatan manusia. Sedangkan mufti adalah seorang ahli agama Islam yang memiliki kewenangan atau kualifikasi untuk memberikan jawaban atau penjelas hukum syara terkait suatu permasalahan yang ditanyakan oleh umat. Mustafti adalah orang, kelompok, atau pihak yang meminta fatwa kepada mufti. Hukum ijtihadnya ada fardu ain, ada fardu kifayah, sunnah, dan haram. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.